Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Kilin surgawi. Setelah pria tua pendek itu melihat Wang Lin melepaskan kilin, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kemudian dia melihat tatapan kilin dan hatinya bergetar. Semua umpan binatang buas bergetar ketika kilin muncul, seolah-olah mereka baru saja bertemu musuh alami mereka. Mereka semua mengeluarkan serpihan tajam dan tanpa ragu-ragu mereka berbalik untuk melarikan diri. Tidak hanya yang ada di langit, tetapi bahkan para petani di tanah mulai bergetar seolah-olah mereka menanggung banyak rasa sakit. Garis-garis hijau muncul di kepala para kultivator dan terkondensasi menjadi titik-titik di masing-masing kepala mereka. Melihat bahwa umpan binatang buas itu akan segera keluar, kilin mengeluarkan gas yang tidak terlihat dari hidungnya. Gas ini menyebar seperti raungan dan berisi kekuatan misterius di dalamnya. Semua umpan binatang langit di sekitarnya gemetar dan tidak berani melarikan diri lagi. Kilin tiba di sebelah umpan binatang buas dan menghirup mereka semua. Umpan binatang surgawi diubah menjadi energi yang sangat bergizi untuk makhluk surgawi. Adegan ini menyebabkan lelaki tua pendek itu menjadi tercengang. Kilin menjilat bibirnya dan menatap titik-titik hijau di kepala para kultivator. Jelas itu belum memakan isinya. Ekspresi pria tua pendek itu menjadi jelek dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan item lain dari tasnya yang dipegang. Apa yang dia ambil adalah sikat. Tubuh sikat itu sangat jernih, tetapi ujungnya seputih salju seolah-olah tidak pernah menyentuh tinta sebelumnya. Saat dia mengeluarkannya, itu mengeluarkan rasa keagungan. Bahkan Kilin tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa kaget di bawah rasa keagungan ini. Setelah dia mengeluarkannya, dia memberi Wang Lin tatapan ganas dan berteriak, "Bocah nakal Wang Lin, karena kau kenali umpan binatang buas, apakah kamu mengenali ini?" Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak berbicara tetapi menampar tasnya untuk dipegang dan kereta perang pembunuh dewa muncul. Setelah warisannya yang sebenarnya telah diaktifkan, kelemahan aktivasi lambatnya telah hilang. Pria tua pendek itu berteriak, "Bahkan kamu tidak tahu apa ini. Biarkan aku memberitahu kamu, ini adalah sesuatu yang aku bawa kemana-mana di alam surgawi. Aku menggunakannya untuk mencerahkan kultivator tingkat rendah." Orang tua ini benar-benar mempertimbangkan kenyataan bahwa sangat sulit bagi kamu untuk berkultivasi. Sejauh ini, Jati nyahlah sekarang. Jika kamu tidak nyahlah, maka aku akan benar-benar menyerang. Wang Lin menatap pria tua itu dan perlahan berkata, "Kamu tidak perlu terus menyuruhku pergi. Aku telah memperhatikan bahwa meskipun kamu berada di tahap pertengahan ascendant, kamu sama seperti para penjaga surgawi. Tak satu pun dari kamu memiliki energi asal di dalam tubuh kamu." Rahasia terbesar pria tua pendek itu diungkapkan oleh Wang Lin. Merasa sangat marah karena malu, dia melambaikan kuas di tangannya. Kemudian dia batuk dengan mulut penuh darah dan menggambar simbol dengan kuas. Saat simbol muncul, kekuatan yang kuat mulai menyebar dari simbol. Wang Lin mengungkapkan sedikit kejutan untuk pertama kalinya, tetapi segera kejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Dia menatap simbol dan kemudian tatapannya beralih ke sikat. Kegembiraan di matanya berubah menjadi kegembiraan yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak terbiasa dengan simbol ini. Itu persis sama dengan yang dia temui di jalan di luar gua. Dia telah mempelajari simbol ini berkali-kali dan juga menggambarnya berkali-kali, tetapi mereka tidak menunjukkan kekuatan. Dia tidak pernah bisa mereproduksi kekuatan luar biasa dari simbol 4 langkah, dan dia selalu menyesalinya di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia melihat simbol itu lagi dari pria tua pendek ini. Meskipun simbol ini hanya satu pukulan,
Itu adalah simbol nyata dan sangat kuat. Tatapan Wang Lin menyebabkan hati pria tua pendek itu bergetar. Dia tidak terbiasa dengan tatapan ini. Ketika Qilin melihat binatang buas itu memberi makan, itu memiliki pandangan yang sama. Tepat pada saat ini, Wang Lin merilis niat pertempuran paling intens sejak memasuki negeri roh setan. Dia menunjuk kereta perang pembunuh dewa dan berteriak, binatang guntur, petir, dan guntur tiba-tiba muncul di langit dan mendarat langsung di atas kereta. Pada saat yang sama, binatang guntur bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Saat itu muncul, ia mengaum. Raungannya menyebabkan perubahan di awan dan menyebabkan langit bergemuruh. Seluruh langit segera tertutup petir. Pada saat ini, Qilin juga mulai mengaum. Meskipun aumannya tidak sekuat binatang buas, itu juga tidak lemah. Raungan ini menyebabkan semua titik hijau terguncang keluar dari tubuh kultivator di sekitarnya, dan mereka dimakan oleh Qilin. Tepat setelah itu terjadi, simbol yang ditarik oleh sikat terbang ke arah Wang Lin. Tapi pada saat ini, binatang guntur mengeluarkan raungan dan melangkah maju. Helai petir turun dari langit, menciptakan pemandangan petir yang turun. Serangkaian baut kilat turun dari langit dan mendarat di simbol. Meskipun kekuatan simbol ini hebat, lelaki tua pendek itu sepertinya hanya tahu satu pukulan ini. Jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya. Dia hanya bisa menyaksikan simbol itu dilemahkan oleh sambaran petir sampai roboh. Setelah tertegun sesaat, tubuh lelaki tua pendek itu bergetar. Dia takut, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk melarikan diri. Beberapa ratus tahun setelah dia mengalami pertemuan yang beruntung itu, dia berhasil mengendalikan sejumlah besar kultivator. Namun, karena dia berhati-hati, atau untuk lebih akurat, dia sangat pemalu. Dia tidak pernah berani memprovokasi para kultivator Ascendant atau orang-orang level iblis pada umumnya. Rasa takutnya bawaan. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa sejak lama, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk mencoba mencapai tahap Ascendant. Dia takut mati, namun dia secara bertahap lupa tentang kehati-hatian ini setelah dia mengumpulkan 10 penjaga surgawi. Dia mulai bertindak secara pribadi untuk menangkap lebih banyak kultivator untuk bergabung dengan Jade yang rusak. Dia berharap untuk menumbuhkan lebih banyak ahli di tingkat pelindung surgawi. Apa latar belakang Wang Lin yang sial ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Sialan, jika aku bisa melarikan diri kali ini, aku pasti akan menghancurkan kepala kultivator dari kota setan kuno yang memberitahuku berita tentang Wang Lin. Ketika orang tua pendek itu melarikan diri, dia mengutuk dalam hatinya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Bahkan jika dia harus menggunakan semua energi spiritual celestial di tubuhnya, dia tidak akan membiarkan orang tua pendek ini melarikan diri. Matanya benar-benar merah sekarang. Namun, ini bukan merah dari pembantaian tetapi merah dari harta di tangan orang tua itu. Di mata Wang Lin, orang tua itu adalah peti harta karun yang bergerak. Wang Lin sangat bingung. Jika orang tua ini memiliki harta sebanyak ini, bagaimana mungkin tidak ada yang mencuri mereka selama bertahun-tahun? Dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini selalu pemalu dan berhati-hati. Hanya dalam beberapa dekade terakhir ini, dia menjadi lebih berani. Sebelumnya, ketika orang tua itu menangkap kultivator, ia hanya menangkap kultivator dari sekte kecil. Namun, baru-baru ini ia menjadi berani dan mulai menangkap murid sekte besar. Menangkap murid sekte nasib surgawi divisi biru adalah salah satu penampilannya yang berani. Meskipun pria tua pendek ini berada di pertengahan Ascendant, ia mendapatkannya melalui metode khusus. Alhasil, jika ia menemui seorang peladang Ascendant tahap awal yang lemah, ia masih bisa menahan miliknya sendiri. Namun, jika dia bertemu seseorang seperti Wang Lin, yang bisa menandingi kultivator Ascendant tahap tengah yang nyata, kekuatannya benar-benar tidak signifikan. Selain itu, meskipun dia memiliki harta yang kuat, dia hampir tidak bisa menggunakan sebagian besar dari mereka. Dia hanya bisa menggunakannya pada tingkat permukaan. Untuk dapat menampilkan hanya 1% dari kekuatan mereka adalah batasnya. Ketika pria tua pendek itu dengan cepat melarikan diri,
Dia merasa seperti dia telah kembali ke sebelum dia memiliki pertemuan yang beruntung itu, dan masih merupakan tahap akhir kultivator transformasi jiwa yang dikejar oleh para kultivator yang kuat. Hatinya sangat marah dan dia kutuk Wang Lin. Namun, sinar cahaya hitam dengan cepat mendekat dari belakangnya. Pria tua itu dengan cepat menggambar simbol dengan kuas untuk memblokir mantra. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dengan kaki kanannya dan tubuhnya melepaskan semburan api. Ketika api menghilang, dia juga menghilang. Mata Wang Lin menjadi lebih marah. Meskipun keterampilan orang tua itu sangat buruk, dia yakin telah menguasai seni melarikan diri. Dalam waktu setengah jam, orang ini sudah menggunakan 10 mantra yang bahkan membuat Wang Lin terkejut. Ini adalah mantra pelarian ke-11 yang benar-benar berbeda dari 10 mantra terakhir. Wang Lin mencibir dan berteleportasi. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan segera menemukan lelaki tua pendek itu yang berjarak 15.000 kilometer. Api menghilang dari tubuh lelaki tua itu dan kemudian dia dengan cepat terbang menjauh. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi pahit ketika sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di depannya dan menuduhnya. Pria tua itu menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia mengepalkan giginya dan kemudian membuang sikat di tangannya. Kuas melayang di udara dan riak muncul di sekitarnya. Sepertinya akan menembus kekosongan dan menghilang. Setelah lelaki tua itu melemparkan sikat, dia dengan cepat membentuk segel. Aura logam muncul dan dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya. Kemudian dia segera bergegas pergi dari Wang Lin, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Bocah kecil Wang Lin, kuas langit itu benar-benar milik makhluk surgawi. Jika itu menghilang ke dalam kekosongan, akan sangat sulit bagi kamu untuk menemukannya lagi. Suara pria tua itu perlahan datang dari kejauhan. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan tangan kanannya menyentuh tasnya, memegang pedang surgawi dan bilah setengah bulan terbang keluar. Sosok Culi Guo muncul, dan tanpa Wang Lin memberinya perintah, dia sudah tahu apa yang diinginkan Wang Lin. Dia meraung saat dia melihat pisau hitam dan berteriak, "Hitam kecil, lari cepat!" Kecepatan, aku ingin menangkap sikat itu. Pisau hitam itu berkedip dan menghilang. Itu membawa Culi Guo langsung ke dalam kekosongan. Wang Lin mengambil langkah dan mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk mengejar pria tua yang pendek itu. Ketika orang tua itu melarikan diri, dia memperhatikan Wang Lin mengejarnya dan segera mulai menangis. Dia berpikir, apa yang dia inginkan? Aku sudah membuang sikat surgawi aku. Kenapa dia tidak melepaskanku? Dia mendeteksi bahwa Wang Lin dengan cepat mendekati dengan akal ilahi. Dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan jaring yang bersinar hijau. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri, dibandingkan dengan sikat jiwa ilahi, kendali aku atas jaring pengambilan surgawi ini bahkan lebih lemah. Jadi aku tidak pernah menggunakannya untuk melawan musuh. Aku mohon, jaring penangkap langit, kali ini kamu harus mengenali musuh yang tepat. Bisa dianggap takdir bahwa aku menemukanmu, kan? Kali ini kamu jangan sampai menjebakku. Dia benar-benar tidak mau menggunakan jaring penangkap langit ini kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Baginya, jaring ini terlalu aneh. Setelah dia mendapatkannya, dia menggunakannya saat tidak ada orang di sekitar untuk melihat kekuatan apa yang dimilikinya. Dia tidak mengharapkan jaring untuk menjebaknya, dan itu berlangsung selama 3 hari. Setelah itu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak mau menyerah. Jadi dia mencoba lagi. Ini mengakibatkan dia menjebak dirinya sendiri selama 3 hari lagi. Hanya pada upaya ketiga dia berhasil menjebak sepotong kayu yang dia gunakan untuk percobaan ini. Pria tua itu memasang ekspresi sedih ketika dia memegang jaring penangkap langit. Dia memutuskan untuk tidak berlari lagi dan berdiri diam. Dia tahu betul bahwa dia adalah kultivator ascendant tahap pertengahan yang kosong. Akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari Wang Lin, yang memiliki dao sendiri dan telah mencapai ascendant sendirian.
Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko kali ini. Jika mod jaring penangkap langit ini baik, itu akan menjebak Wang Lin selama 3 hari. Dengan kepala mulai 3 hari, jika dia ingin lari, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya, apapun yang terjadi. Jika dia memutuskan untuk tidak lari dan menangkap Wang Lin, maka dia mungkin bisa menggunakan beberapa obat. Suling Wang Lin menjadi wali surgawi yang benar-benar berkualitas rendah seperti apa yang dicatat dalam Batu Giok. Memikirkan kekuatan wali surgawi berkualitas rendah yang tercatat di Batu Giok, hati lelaki pendek-pendek itu tergerak. Wali surgawi yang disempurnakannya semuanya rusak dan sama sekali tidak memenuhi persyaratan yang dicatat pada Batu Giok misterius. Giok menyatakan bahwa peluang untuk menyempurnakan pelindung surgawi dari kultivator transformasi jiwa sangat tipis. Jika itu adalah kultivator ascendant, tingkat keberhasilan akan meningkat sedikit, tetapi masih sangat rendah. Hanya puncak tahap akhir kultivator ascendant dapat membuat tingkat keberhasilan mencapai 1 dari setiap 10.000. Tentu saja, ada kasus khusus. Mereka yang memiliki dao mereka sendiri juga dapat mencapai peluang 1 dari 10.000. Orang tua itu memegang jaring pengambilan langit dengan memikirkan hal ini. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin muncul dari kehampaan di depan lelaki tua itu. Hampir pada saat Wang Lin muncul, lelaki tua itu berteriak dan melempar jaring penangkap surgawi. Jaring itu tiba-tiba melebar tanpa batas, menjadi langit dan bumi. Wang Lin sudah memperhatikan jala orang tua itu dengan akal ilahi. Mengingat betapa hati-hati Wang Lin, dia diam-diam menganalisis bahwa harta ini tidak sederhana. Setelah orang tua mengambil harta ini, dia bahkan berhenti berlari. Ini menunjukkan betapa yakinnya orang tua itu dalam kekuatan harta ini. Meskipun Wang Lin tidak tahu mengapa orang tua itu tidak mengambil harta itu sebelumnya, kewaspadaannya meningkat. Saat dia muncul, dia menyiapkan mantra teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Hanya dengan berpikir, dia bisa menembus apa saja dan memaksa keluar dari sini. Jaring penangkap surgawi menyatu dengan dunia. Ada sinar cahaya hijau dari langit dan pada saat yang sama sinar cahaya hijau datang dari bumi. 2 sinar lampu hijau tiba-tiba terisi dan saling mendekat. Jebak dia! Jebak dia! Jebak dia! Lelaki tua pendek itu sepertinya sudah gila ketika dia menatap lampu hijau. Dia berubah dari bergumam ke dirinya sendiri menjadi raungan yang panik. Jebak dia! Itu pasti menjebaknya. Wajah lelaki tua itu memerah, tinjunya mengepal, dan urat-urat di wajahnya membengkak. Wang Lin mendengus dingin. Lampu hijau ini terlalu aneh. Dia bahkan tidak bisa menembusnya dengan akal ilahi. Dengan betapa berhati-hatinya Wang Lin, dia segera mulai mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk melarikan diri dari lampu hijau ini. Namun, pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba mempercepat dan mulai berkontraksi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya saja, targetnya bukan Wang Lin tapi pria tua pendek yang hampir gila itu. Wajah orang tua itu sangat pucat. Dia dengan cepat mundur dan berulang kali bergumam, "Jangan ikat aku, jangan mengikat aku, jangan mengikat aku. Aku mengeluarkan kamu semua di sana. Kamu tidak dapat mengikat aku. Kamu tidak dapat mengikat aku. Aku mohon, jaring penangkap surgawi, tinggalkan aku jalan untuk bertahan hidup." Sementara Wang Lin kaget, lampu hijau menyala dan mengelilingi orang tua itu. Tubuh lelaki tua itu ditutupi api ketika ia berusaha melarikan diri. Tetapi begitu api itu muncul, mereka segera menghilang. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi sedih dan berteriak, "Kamu tidak tahu berterima kasih, kamu hanya mengikat aku dan tidak pernah mengikat musuh." Cahaya keemasan meledak dari orang tua itu tetapi segera menghilang. "Pemilik asli kamu harus mati karena kamu." Hati orang tua itu bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Dia terus mengaktifkan mantra. Tetapi bahkan setelah dia mengaktifkan lebih dari 10 mantra pelarian yang berbeda, semuanya gagal. Dia hanya bisa menyaksikan lampu hijau mengelilinginya sepenuhnya. Lampu hijau menghilang dan berubah menjadi jaring pengikat surgawi yang sedikit bersinar. Pria tua pendek itu benar-benar diikat ke titik di mana dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Kemudian dia dikirim ke Wang Lin. Wang Lin telah bertarung dengan banyak musuh dalam hidupnya.
Tetapi ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 700 tahun dia melihat musuhnya terjebak oleh harta mereka sendiri dan dikirim dengan benar kepadanya. Wang Lin percaya bahwa bahkan jika 7.000 tahun berlalu, akan sangat sulit untuk menemukan adegan yang sama. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut setelah melihat ini. Ini jelas menunjukkan betapa terkejutnya dia. Ini, Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi pada saat yang sama, ketakutannya terhadap jaring pengikat surgawi langsung mencapai tingkat yang luar biasa. Dia secara pribadi melihat lelaki tua itu menggunakan banyak mantra pelarian. Dan semuanya gagal di bawah kekuatan jaring penangkapan surgawi. Orang tua yang diikat oleh jaring pengikat surgawi dan dikirim ke Wang Lin merasa dianiaya ketika melihat Wang Lin. Dan dia dengan marah berteriak, belum pernah melihat seseorang yang menyerahkan diri. Harta orang tua ini gagal, lalu kenapa? Bahkan dengan temperamen Wang Lin, dia tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Senyum semacam ini sangat langka untuk Wang Lin. Pria tua pendek itu mendengus. Pada saat ini, dia berhenti peduli. Temperamennya yang pemalu ditekan tanpa henti. Dia berpikir bahwa dia adalah kultivator yang paling banyak dirugikan di dunia kultivasi. Dia jelas memiliki pertemuan yang beruntung yang akan membuat orang iri. Tetapi pada akhirnya, dia dihancurkan oleh harta yang dia dapatkan selama pertemuan yang beruntung itu. Orang tua ini tidak beruntung kali ini. Jika kamu ingin membunuh aku dan apa yang tidak, lakukan saja. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Wang Lin menarik senyumnya dan kembali ke ketidakpedulian aslinya. Kemudian dia meraih pria tua itu dan menghilang. Kembali ke kastil, sebagian besar kultivator mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika Wang Lin mengejar orang tua itu. Tanpa biji surgawi, mereka segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, ada beberapa yang tidak pergi. Sun Ruonan adalah salah satunya. Dia menatap langit dengan ekspresi kompleks di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tubuh Wang Lin muncul dari kehampaan dan dengan dingin menatap orang-orang yang tersisa. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua dengan hormat menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan terus-menerus mengucapkan terima kasih. Semua kecuali Sun Ruonan yang bertingkah seperti dia tidak melihat Wang Lin sama sekali dan terus menatap ke arah langit linglung. Wang Lin menggenggam tangannya pada para petani yang pergi sebagai isyarat dan kemudian tangan kirinya meraih. Dia meraih Sun Ruonan dan terbang ke kejauhan. Kultivator yang tersisa menunggu Wang Lin untuk mengucapkan terima kasih. Setelah melihat Wang Lin pergi, mereka merasa seperti beberapa tahun terakhir semuanya adalah mimpi. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berpencar. Biarkan aku pergi. Apa hak kamu untuk menangkap aku? Setelah Sun Ruonan ditangkap oleh Wang Lin, ia segera menjadi sadar dan mulai berjuang. Diam! Suara Wang Lin mendarat di tubuh Sun Ruonan seperti angin dingin dan segera membuatnya diam. Namun, dia segera mencibir. Aku tahu mengapa kamu ingin menangkapku. Kamu ingin menggunakan aku sebagai tungku kultivasi kamu. Baik, lakukan apa yang kamu mau padaku. Tapi biarkan aku pergi. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik dan melihat ke arah wanita itu. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan dia memandangnya seolah-olah dia melihat mayat. Dia perlahan berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tungku kultivasi aku. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dengan satu langkah, dia sudah bergerak beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. Sun Yunshan dengan cemas berdiri di sana dengan lebih dari 10 kultivator runtuh di tanah di dekatnya. Dia merasa sangat terganggu ketika matanya menyipit dan seberkas cahaya datang dari kejauhan dan berubah menjadi Wang Lin. Wang Lin memegang pria dan wanita di tangannya. Tatapan Sun Yunshan pertama kali jatuh pada sosok wanita yang dikenalnya. Ruonan, mata Sun Yunshan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi segera diganti dengan ekspresi yang kompleks. Dia mengalihkan pandangannya darinya dan kali ini memandang tangan kanan Wang Lin. Leluhur, meskipun Sun Yunshan secara mental siap, dia masih terkejut setelah melihat ini. Wang Lin mendarat dan melambaikan tangan kirinya.
Sun Ruonan terlempar ke arah Sun Yunshan, lalu tangan kirinya meraih kekosongan dan binatang kilin bergegas mendekat. Saat binatang itu muncul, semua garis hijau pada kultivator di tanah dan Sun Yunshan mulai bergetar. Kemudian mereka berubah menjadi titik-titik dan dimakan oleh kilin. Binatang ini tampaknya sangat bahagia. Itu mengaum sebelum berubah menjadi pecahan jiwa dan diambil oleh Wang Lin. Saudara Sun, batasannya telah dihapus dan adik perempuanmu telah diselamatkan. Adapun paman bela diri kamu harus menemukannya sendiri. Adapun yang ada di dalam sekte pemurnian jiwa aku akan membebaskannya. Selamat tinggal. Dengan itu, Wang Lin meraih pria tua pendek yang mengaku berasal dari alam surgawi dan kemudian berteleportasi. Dia terlalu malas untuk memperhatikan perselisihan antara dua saudara kandung ini. Figur Wang Lin muncul di dalam menara. Di suku pemurnian jiwa, dia dengan santai melemparkan pria tua pendek itu ke tanah dan dia duduk dalam posisi lotus. Matanya bersinar seperti obor saat dia menyentuh tasnya yang memegang dan 3 sinar energi pedang terbang keluar. Ujung pedang melepaskan aura yang kuat dan dingin, dan dia menekannya pada kulit lelaki tua itu. Ketiga pedang itu adalah Zishu, Mouyang, dan Haijul. Setelah disempurnakan oleh Wang Lin, energi pedang dari 3 pedang bergabung bersama. Perpaduan penguasaan. 3 pedang menyelesaikan aktivasi 3 pedang. Ini adalah formasi 3 pedang Saint Ling Tianhou. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Suara Wang Lin tenang. Tetapi ketika itu mendarat di telinga pria tua pendek itu membuatnya gemetar. Matanya yang kecil dengan cepat menoleh untuk melihat ketiga pedang yang berharga itu. Wang Lin perlahan berkata, "Setelah jaring penangkap surgawi kamu melepaskan kamu, jika kamu melakukan gerakan apapun, aku akan memberitahu kamu misteri dari formasi 3 bakat pedang." Dia menemukan nama formasi 3 bakat pedang ketika dia jiwa mencari jiwa Haiju. Pedang 12 pedang dibagi menjadi 3 kelompok. Jika semua 12 pedang diaktifkan, itu akan menjadi formasi pedang pembunuh surgawi 12 yang sangat dibanggakan oleh pedang Saint Ling. Sekarang katakan padaku apa identitasmu? Pria tua ini, suaranya mengandung energi jahat ketika dia berkata, "Jika kamu tidak berbicara, aku akan menggunakan mantra pencarian jiwa. Maka aku akan memperbaiki jiwa kamu menjadi fragmen jiwa, sehingga kamu tidak akan pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi." Tubuh lelaki tua pendek itu bergetar, tetapi matanya masih melotot ketika dia berkata, "Aku seorang surgawi, kamu masih berani untuk tidak menghormati aku." Tidak menunggu orang tua itu selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatapnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya hantu muncul di genggamannya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong pria tua itu. Dengan mantra pencarian jiwa di tangannya, dia menekannya ke kepala pria tua itu. Orang tua itu menjerit, tetapi dia tidak berdaya, dan karena tubuhnya diikat oleh jaring penangkap surgawi, dia tidak bisa mengelak. Matanya dipenuhi ketakutan ketika dia dengan cepat berteriak, "Aku akan bicara, aku akan bicara." Wang Lin tidak berhenti, dan tepat ketika dia akan menekan dengan tangan kanannya, ekspresinya sedikit berubah dan dia menghentikan tangannya. Di luar menara, sebuah lorong tiba-tiba diiris terbuka di dalam awan hitam di atas sekte pemurnian jiwa, dan suara nyanyian pedang menembus langit. Pisau hitam bergerak secepat kilat dan ditutup di menara dalam sekejap. Culi Guo ada di dalam pisau hitam dan memegang sikat di tangannya. Dia segera memasuki menara, mengungkapkan ekspresi untuk menyenangkan, dan dengan cepat berkata, "Tuan, Cu kecil telah menangkap harta karun untuk kamu, tetapi aku mati lelah. Guru, kamu tidak tahu seberapa cepat harta ini berlari." "Tidak buruk." Wang Lin mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika sikat terbang ke tangannya, dia segera merasakan energi spiritual surgawi berputar di dalam sikat. Ada juga tekanan kuat yang terkandung di dalam sikat. Setelah mendengar pujian Wang Lin, Culi Guo menyeringai. Setelah pengkhianatannya gagal, dia mencari kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak jasa. Kali ini, dia akhirnya mendapat kesempatan. Wang Lin mengabaikan Culi Guo dan pedang setengah bulan. Dia memegang sikat dan perlahan-lahan menutup matanya.
Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya dan perlahan memasuki kuas. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul di ujung kuas. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih terang ketika energi spiritual celestial Wang Lin memasukinya. Pada akhirnya, cahaya menerangi seluruh menara. Dari kejauhan, sepertinya menara mengeluarkan aliran emas. Pada saat ini, semua anggota suku dari suku pemurnian jiwa menunjukkan kesalehan mereka dengan berlutut dan membungkuk ke arah menara. Mata orang tua yang ditangkap oleh jaring pengikat surgawi tidak bisa membantu tetapi menyusut ketika dia melihat cahaya menyilaukan yang diberikan oleh kuas di tangan Wang Lin. Dia merasakan rasa asam di hatinya. Ketika dia mengambil kuas saat itu, ada juga cahaya keemasan. Namun, membandingkan cahaya keemasan itu dengan cahaya keemasan di depannya sekarang, yang satu seperti matahari dan yang lainnya hanya kunang-kunang. Jadi bagaimana jika dia bisa membuatnya mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat? Aku hanya tidak percaya dia bisa memahami cara menggunakan benda surgawi ini tanpa bimbingan aku. Harus dikatakan bahwa saat itu, jika bukan karena batu giok, aku tidak akan menemukan cara menggunakan sikat surgawi. Tentu saja, banyak yang berkaitan dengan kecerdasan aku sendiri. Lelaki tua memikirkan hal ini, ada sedikit kebanggaan di matanya. Namun, kebanggaan di matanya dengan cepat berubah menjadi linglung, dan linglung ini dengan cepat berubah menjadi kejutan. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menggambar simbol satu pukulan dengan satu gelombang tangannya. Ini tidak mungkin. Ya, orang ini hanya sedikit lebih pintar daripada aku. Jadi setelah dia melihat aku menggunakannya, dia bisa mempelajarinya. Ya, ini harus menjadi kasusnya. Sama seperti pria tua pendek itu memikirkan hal ini, adegan berikutnya menyebabkan dia berteriak keras-keras. Mata Wang Lin juga tampak mengandung sedikit cahaya keemasan saat ini. Dia melambaikan tangannya lagi, menambahkan stroke lain untuk membentuk simbol dua stroke. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Dia membuat stroke lagi. Pada saat ini, simbol tiga langkah yang bersinar seperti matahari muncul di hadapannya. Saat simbol ini terbentuk, energi spiritual celestial dalam tubuh Wang Lin diaktifkan sendiri dan memasuki simbol. Di mata Culi Guo dan pria tua pendek itu, simbol tiga stroke memunculkan perasaan kesempurnaan, seolah-olah ada dao surgawi yang tercetak pada simbol. Gelombang cahaya emas menyebar dari simbol, bocor keluar dari menara, dan mengganti cahaya keemasan dari ujung kuas. Cahaya keemasan mengelilingi langit dan bumi. Awan hitam yang merupakan bendera jiwa segera meleleh dan mundur, mengungkapkan langit biru yang jernih. Mata Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Tangannya berhenti di udara setelah menggambar stroke ketiga. Jubah putihnya bergerak tanpa angin, dan rambutnya yang panjang dan longgar terurai ke belakang. Aura surgawi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dia memegang sikat surgawi seolah-olah dia sendiri seorang surgawi. Simbol emas tampaknya berisi dao langit dan rasa keagungan. Culi Guo benar-benar terpana, dan cahaya keemasan yang datang dari Wang Lin menyebabkan matanya terluka. Cahaya keemasan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Seolah-olah Wang Lin hanya membutuhkan tetapi pikiran untuk membuatnya benar-benar menghilang. Meskipun dia pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya, itu tidak pernah sekuat ini. Pada saat ini, perasaan ini terpatri jauh di dalam hatinya. Adapun pria tua pendek, dia menatap Wang Lin dengan heran. Guncangan di matanya mengerikan ketika dia berseru, "Surgawi! Kaisar Surgawi!" Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk simbol di depannya. Simbol segera menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya, terbang keluar dari menara, dan menyatu dengan dunia. Sekarang katakan padaku identitasmu. Cahaya keemasan di mata Wang Lin perlahan menghilang. Namun, tatapannya seperti sambaran petir saat menembus mata lelaki tua pendek itu dan menatap langsung ke dalam dirinya. Wang Lin telah menggunakan suara setan surgawi. Suaranya berisi kekuatan jahat ketika memasuki telinga orang tua itu dan menjerat dirinya dengan jiwa asal orang tua itu. Alasan mengapa Wang Lin tidak menggunakan mantra pencarian jiwa adalah karena meskipun orang tua itu pertengahan tahap kultivasi Senden adalah rakosong, jiwa asalnya memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari penjaga surgawi. Dengan betapa berhati-hati Wang Lin
dia tidak akan dengan santai menggunakan mantra pencarian jiwa, kecuali itu adalah pilihan terakhir, atau jika dia memiliki pemahaman penuh pada situasi. Mata pria tua pendek itu kosong saat dia gumam. Aku dari sekte bulu pemurnian, dan nama aku Huang Yu. Aku memasuki negeri roh setan ini karena aku dikejar dan diburu oleh musuh aku. Kemudian, aku tidak berani pergi dan memutuskan untuk tinggal di sini. Tinggal di sini lebih baik. Selama aku berhati-hati, tidak akan ada bahaya di sini. Mata Wang Lin bersinar dan dia bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan benih surgawi dan harta surgawi?" "Negeri roh iblis," orang tua itu berkata. "Ketika aku tiba di sini saat itu, aku tidak sengaja memasuki gua yang ditinggalkan dan mendapatkannya di sana. Apalagi yang kamu lakukan dapatkan selain benih surgawi dan sikat surgawi?" Mata Wang Lin menunjukkan sedikit fanatisme. Pria tua itu bergumam, "Aku mendapatkan total 2 kantong memegang. Salah satu dari mereka tidak memiliki jejak indera ilahi dan berisi jejak tangkapan surgawi dan hal-hal lain, termasuk batu jiok. Yang lainnya memiliki jejak indera ilahi di atasnya, jadi aku tidak bisa membukanya. Tetapi itu dicuri oleh orang lain." Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, "Siapa yang mencuri tas pegang itu?" "Itu adalah pasangan kultivasi. Untungnya, aku membagi 2 tas dan menanamkan rasa ilahi aku sendiri pada yang lain. Kalau tidak, keduanya akan dicuri." Mata pria tua pendek itu menjadi lebih kosong. Tetapi ketika berbicara tentang ini, ada jejak kebencian di matanya. Ini jelas merupakan pukulan besar baginya. Ini sangat alami. Siapapun yang baru saja mendapatkan harta karun yang besar hanya untuk diambil begitu saja tidak akan pernah melupakan perasaan naik ke langit dan segera jatuh. Setelah dengan hati-hati mempertanyakan tentang penampilan pasangan kultivasi, Wang Lin bertanya, "Apa yang dicatat di batu jiok?" Pria tua itu perlahan berkata, "Itu mencatat beberapa metode untuk menggunakan beberapa harta benda langit dan mantra celestial. Ada juga metode untuk membuat boneka pelindung surgawi. Namun, ada batasan pada batu jiok, jadi aku tidak bisa melihat semua isinya." Dia masih dikunci oleh cahaya keemasan di mata Wang Lin dan suara setan surgawi. Artinya dia tidak punya cara untuk berbohong, jadi semua yang dia katakan adalah kebenaran. "Di mana batu jioknya?" Mata Wang Lin bersinar. Pria tua itu berkata, "Di dalam tasku memegang." "Berapa lama jaring penangkap surgawi dapat menjebak?" 3 hari. Wang Lin melambai lengan bajunya dan seuntai energi spiritual surgawi memasuki lelaki tua itu, menyegel jiwa asalnya. Kemudian Wang Lin memejamkan mata dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Adapun orang tua itu, dia pingsan. Namun, formasi 3 bakat pedang tetap berjaga-jaga. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ketiga, jaring penangkap surgawi yang telah dibunda lelaki tua itu segera mengeluarkan kilatan lampu hijau. Itu meninggalkan orang tua itu dan terbang ke samping. Kemudian itu berubah menjadi jaring hijau seukuran telapak tangan seseorang. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya. Tas memegang pria tua itu segera terbang ke tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan kemudian sedikit mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan kanannya sekali lagi dan meraih pria tua itu. Setelah mengguncang lelaki tua itu, lebih dari 10 kantong berisi jatuh dari semua bagian tubuh lelaki tua itu. Wang Lin dengan santai melemparkan lelaki tua itu ke samping. Kemudian formasi 3 bakat pedang dengan cepat terbang ke arah orang tua itu dan benar-benar mengunci pria tua yang tak sadarkan diri itu. Kantung memegang dipindai oleh Wang Lin satu persatu. Akhirnya, tatapannya jatuh pada tas yang terlihat sangat biasa. Setelah menyeka indera ilahi lelaki tua itu dari tas, indera ilahinya menyelinap ke dalam. Tas pegangan ini tidak memiliki apa-apa selain jahit, semua jenis jahit. Setelah memindai jahit di dalam tas, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit dan jantungnya berdetak kencang. Dia menggerakkan tangan kanannya dan sebuah batu giok hijau muncul di telapak tangannya. Giok ini tidak terbuat dari batu roh atau batu giok surgawi, tetapi bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Tampaknya itu bukan kayu atau batu, dan ketika dia memegangnya di tangannya, aura hangat mengelilingi tubuhnya. Akal ilahi Wang Lin memasuki batu giok, dan pada saat ini, ekspresinya berubah.
Matanya bersinar terang sebelum secara bertahap meredup. Semua perhatiannya tertuju pada isi batu giok, dan dia benar-benar terkejut. Giok ini mencatat penggunaan 3 harta karun surgawi dan mantra celestial yang nyata. Ketiga harta karun surgawi ini dibuat secara pribadi oleh aku. Adapun mantra celestial, meskipun itu bukan peringkat tinggi, itu sangat menarik. Aku yakin kamu akan menyukainya. Pena sentuhan abadi adalah harta yang penuh dengan kekuatan matahari. Ayah mengumpulkan 12 matahari dan mengubahnya menjadi 12 simbol yang bisa digambar dengan pena. Kekuatannya dapat diterima. Jaring penangkap surgawi. Meskipun harta ini cukup rata-rata, jiwa di dalamnya tampaknya telah memperoleh beberapa kecerdasan. Ini sangat menarik, Jeti, aku yakin kamu akan menyukainya. Adapun harta ketiga, paling baik digunakan dengan pedang surgawi hujan kamu. Harta ini disebut roh selubung. Menempatkan pedang surgawi di dalamnya dapat memperkuat roh pedang di dalamnya. Ayah menggunakan asal logam langit di dalam kolam pembersih surgawi untuk membuatnya. Adapun mantra celestial, meskipun itu adalah mantra celestial berkualitas rendah dan kekuatannya biasa, itu adalah mantra yang sangat menarik. Mantra ini disebut stop mantra. Ayah menemukan ini di planet misterius secara tidak sengaja. Sayangnya, itu tidak lengkap, tetapi ayah bisa mengembalikannya setelah meneliti mantra. Ayah menduga bahwa ini hanya bagian dari mantra kombinasi besar. Sayangnya, apa yang aku temukan tidak lengkap, jadi aku tidak dapat mengembalikan seluruh mantra kombinasi. Kegembiraan di wajah Wang Lin berangsur-angsur tenang. Giok dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah deskripsi terperinci dan instruksi untuk 3 harta surgawi. Tidak ada batasan pada bagian giok ini dan itu dapat dengan mudah diakses. Adapun 2 bagian lainnya, ada pembatasan yang ditempatkan pada mereka. Ketika seseorang mencoba memeriksa mereka dengan indera ilahi mereka, hanya akan ada gambar dan kata-kata kacau, membuat mereka tidak dapat melihat semuanya. Bagian kedua memiliki metode untuk menciptakan pelindung surgawi. Lelaki tua yang pendek itu dapat mempelajari tentang penjaga surga dari melihat bagian-bagian kedua. Ada juga komentar yang tersisa di batu giok. Ayah meletakkan batasan garis keturunan pada batu giok ini. Tanpa garis keturunan kamu, tidak mungkin untuk mematahkan pembatasan pada giok ini. Namun, batu giok ini sudah ada terlalu lama, cukup lama sehingga bahkan dengan kultivasi kuat orang ini, itu tidak bisa mengimbangi lorong waktu. Pembatasan pada bagian pertama telah hilang, dan pembatasan pada bagian kedua telah sangat longgar. Hanya pembatasan pada bagian terakhir yang masih sepenuhnya utuh. Dari 3 harta surgawi, aku hanya melihat 2. Selubung roh tidak ada di sana. Barang-barang ini diberikan kepada seorang wanita bernama Qin Shuang. Jika namanya Qin, maka ayahnya adalah. Mata Wang Lin menyala dan dia berbisik, Kaisar Langit Qin Lin. Setelah dengan hati-hati melihat batu giok di tangannya, Wang Lin mulai merenung. Wang Lin menutupnya mata. Menurut nada batu giok ini, Qin Shuang ini adalah putri Kaisar-Kaisar Langit. Dia juga memiliki senjata bernama pedang surgawi hujan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan ada ledakan cahaya keemasan. Pedang surgawi hujan, pedang surgawi hujan. Mungkinkah ada kebetulan yang mengejutkan di dunia ini? Mungkinkah mayat wanita yang senior Xiao Yi sangat tergila-gila dengan jadilah putri Kaisar Qin Lin? Wang Lin merenung sedikit sebelum menampar tasnya. Pagoda yang diberikan Xiao Yi terbang keluar sebelum bisa tumbuh. Tangan kanan Wang Lin membuat segel dan menunjuk pagoda. Mayat wanita berbaju putih yang begitu cantik sehingga dia bisa membuat jantung siapapun berdetak, perlahan-lahan terbang keluar. Melihat mayat perempuan itu, Wang Lin mulai merenung lebih dalam lagi. Matanya menyala, lalu kedua jarinya membentuk pedang dan dia melambaikannya. Bilah angin terbang dan tanda merah segera muncul di pergelangan tangannya. Namun, sebelum darah bahkan bisa mengalir, tanda itu segera menghilang dan kembali normal. Wang Lin ekspresinya tetap sama, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Dengan pikiran, energi pedang Ling Tianhao memasuki jari-jarinya. Dia segera melambaikan tangannya lagi dan tanda merah lain muncul di pergelangan tangan wanita itu. Meskipun masih cepat sembuh,
kali ini jelas lebih lambat. Setetes darah merah menetes dari luka pada wanita di pergelangan tangan putih. Wang Lin menarik tangan Ling Tianhao energi pedang dan menangkap setetes darah. Dia melambaikan lengan bajunya dan wanita itu terbang kembali ke pagoda. Dia kemudian meletakkan pagoda itu kembali ke dalam tasnya untuk dipegang. Aku hanya perlu mengujinya untuk melihat apakah kamu benar-benar Qin Shuang. Wang Lin menekan setetes darah di batu giok tanpa ragu-ragu. Ketika setetes darah mendarat di batu giok, itu segera berubah menjadi kabut merah. Kabut merah secara bertahap memasuki batu giok. Kemudian suara retak segera datang dari batu giok hijau dan kehilangan lapisan. Giok hijau jernih dengan garis tipis berwarna merah darah muncul. Wang Lin tidak mungkin repot-repot mengamati betapa indahnya gioki ini. Dia memindainya dengan akal ilahi. Kemudian dia langsung menghirup udara dingin dan mulai merenung. Segel pada dua bagian terakhir dari batu gioki ini dibuka. Dia sebenarnya adalah Qin Shuang. Wang Lin menghela nafas. Perasaan ilahinya kembali ke batu giok untuk memeriksa isi dua bagian lainnya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah terbenam di dalam batu giok untuk waktu yang tidak diketahui. Pria tua pendek itu terbangun pada hari kedua setelah Wang Lin terbenam dengan batu giok. Namun, formasi tiga bakat pedang masih mengelilinginya. Semburan energi dingin memasuki tubuhnya melalui ujung pedang, membuatnya tidak berani bergerak 1 inci pun. Dengan kultivasinya, ia samar-samar dapat melihat bahwa misteri formasi ini tidak ada di pedang sendiri, tetapi kekuatan misterius di dalam diri mereka. Selain itu, ada juga Culigo mengawasinya. Culigo dengan santai melayang di sekitar pria tua itu dan sesekali akan mengungkapkan senyum dingin. Dia akan memegang pisau hitam dan melambaikannya di sekitar orang tua itu. Beberapa hari kemudian, akal ilahi Wang Lin kembali dari dalam giok. Dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Surgawi ini bahkan lebih kejam daripada para kultivator. Bagian kedua dari batu giok ini memiliki catatan terperinci tentang membuat boneka panggilan wali celestial. Metode ini bukan untuk celestial, itu dimaksudkan untuk digunakan pada kultivator. Kultivator ditangkap dan dimurnikan. Jika itu berhasil, wali surgawi yang dihasilkan akan sangat kuat. Menurut para bidadari, wali surgawi bukanlah manusia, tetapi harta karun. Itu terbagi antara kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Di batu giok, dinyatakan bahwa pelindung surgawi berkualitas rendah sama dengan kultivator ascendant tahap akhir puncak, yang merupakan batas langkah pertama. Adapun kualitas menengah dan kualitas tinggi, aku adalah tidak dapat menentukan di mana mereka berada di langkah kedua. Adapun bagian ketiga dari batu giok, itu adalah peta. Itu terlihat seperti peta topografi sebuah gua. Mata Wang Lin berbinar dan dia memandang lelaki tua pendek itu. Wang Lin dengan tenang berkata, "Serahkan." Wajah lelaki tua pendek itu dipenuhi dengan kepahitan ketika dia berkata, "Kamu memiliki semua tas untuk dipegang. Apalagi yang kamu inginkan?" Dalam hatinya dia mengutuk. Orang ini bernama Wang bahkan lebih buruk dari pasangan kultivasi itu. Mereka hanya ingin salah satu tas pegang aku. Tetapi orang yang bernama Wang ini tidak ingin meninggalkan aku dengan apapun. Wang Lin dengan dingin menatap pria tua itu dan menampar tas pegangnya. 10 potong batu giok yang rusak terbang keluar. Jade yang rusak ini adalah objek di dalam 10 penjaga surga yang dimiliki orang tua itu. Setelah pria tua itu melihat jade yang rusak, ekspresinya sangat berubah. Wang Lin menutup tangan kanannya dan 10 jade yang rusak menyatu menjadi satu. Setelah itu, dia meraih pria tua itu. Lalu telapak tangannya mengenai dahi lelaki tua itu dan menjatuhkan jiwa lelaki tua itu dari tubuhnya. Saat jiwa lelaki tua itu terbang keluar, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal dan mengelilingi jiwa lelaki tua itu dengannya. Saat pria tua itu disempurnakan, energi spiritual celestial di dalam jiwa asalnya perlahan-lahan terkondensasi menjadi batu giok seukuran jari. Setelah mengambil batu giok yang rusak, jiwa asal pria tua itu terlempar keluar dari menara dan dimakan oleh awan hitam di luar, menjadi fragmen jiwa di dalam. Adapun tubuh pria tua itu, Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat ia melambaikan lengan bajunya.
dan tubuh berubah menjadi debu. Salah satu alasan untuk melemparkannya ke bendera jiwa adalah bahwa itu akan sia-sia. Setelah semua, itu adalah tahap akhir transformasi jiwa-jiwa. Alasan lainnya adalah Wang Lin tertarik pada gua yang ditemukan lelaki tua itu. Namun, Wang Lin tahu bahwa ini bukan saatnya untuk pergi. Yang paling penting saat ini adalah menggunakan beberapa dekade yang tersisa untuk membuat kultivasi dan harta magisnya mencapai puncak baru. Dia harus bersiap untuk perjanjian 100 tahun yang dia miliki dengan iblis kuno. Ini terutama berlaku untuk dua harta baru dan mantra celestial kualitas rendah yang dia peroleh. Berpikir tentang mantra celestial, Wang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ini adalah mantra surgawi yang nyata. Semua mantra yang dipelajari Wang Lin dalam hidupnya, selain dari seni pembantaian surgawi, diciptakan dari meniru mantra surgawi berkualitas rendah. Lagi pula, mantra celestial terlalu jarang. Bahkan orang-orang seperti Alsir memiliki keinginan besar untuk mantra surgawi, apalagi seseorang seperti Wang Lin. Mantra surgawi adalah mantra nyata. Ini adalah mantra kuat yang beberapa kali lebih kuat dari mantra normal. Tanah roh iblis menarik banyak kultivator, dan bahkan menyebabkan mereka bersedia membantai dan membungkuk kepada penduduk asli. Ini semua adalah kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno untuk mempelajari mantra celestial. Untuk mendapatkan mantra celestial di sekte nasib surgawi, seseorang harus memegang posisi murid sejati selama bertahun-tahun sebelumnya. Diberikan satu. Namun, Alsir tidak akan memberikan yang terbaik tetapi memilih yang biasa. Mantra berhenti, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mantra untuk mantra celestial ini muncul di benaknya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan membenamkan dirinya di dalam mantra celestial ini. Waktu berlalu dengan tenang. Dan dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu. Pertempuran antara setan surgawi negara dan negara iblis api telah bertahan untuk waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak menjadi semakin panas saat perang berlangsung. Negara-negara lain tidak bisa menahannya lebih lama dan akhirnya memutuskan untuk menyerang. Iblis kuno dari negara setan langit sudah mempertimbangkan masalah ini ketika dia memutuskan untuk memulai perang melawan negara setan api. Karena negara-negara lain siap untuk bergerak, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyegel kota setan langit. Adapun kota-kota lain dari negara setan langit, setan kuno benar-benar menyerah. Dia hanya menjaga ibu kota dan Danau Naga sambil menunggu kesepakatan dengan Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin akan kembali pada perjanjian. Jika Wang Lin benar-benar mundur, dia akan menggunakan kemampuannya untuk mencari tinggi dan rendah sampai dia membunuh Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin tidak begitu berpandangan pendek. Di bawah situasi ini, suku pemurnian jiwa dengan cepat memperluas dan memperkuat dirinya sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, di medan perang di negara setan api, ada orang-orang misterius berwarna hitam yang secara bertahap menarik perhatian kedua belah pihak. Orang berjubah hitam ini akan sering muncul di medan perang untuk menyerap sejumlah besar fragmen jiwa dan membawa banyak kehidupan bersama mereka. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan mereka semua memiliki kinerja yang luar biasa. Para prajurit iblis yang tumbuh lebih kuat dengan cepat di kedua pasukan dipromosikan untuk menggantikan para jenderal yang mati. Wang Lin tidak peduli dengan pertempuran di negara setan api. Dia telah menghabiskan 20 tahun terakhir benar-benar tenggelam dalam mantra celestial. Mantra surgawi tidak bisa dibandingkan dengan mantra normal. Sangat sulit untuk mempelajarinya. 20 tahun adalah awal bagi Wang Lin. Sementara tenggelam dalam mempelajari mantra celestial dan harta celestial, waktu mengalir seperti air. Dan tanpa sadar lebih dari 50 tahun telah berlalu. Ada kurang dari 10 tahun yang tersisa sampai perjanjian dengan setan kuno. Selama hampir 100 tahun ini, selain mempelajari mantra celestial dan harta celestial, Wang Lin tidak pernah berhenti mencetak pada iblis yang tersebar. Selama waktu ini, jejaknya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa dekade, Wang Lin hanya menyentuh tepi mantra henti langit. Persyaratan untuk mantra celestial ini bukanlah sejumlah energi spiritual celestial, tetapi pemahaman seseorang tentang surga. Agar lebih akurat, aspek yang tercakup oleh mantra celestial ini
jauh di luar jangkauan para kultivator. Itu seperti pengetahuan yang sangat esoteris yang membutuhkan pembelajaran dan pemahaman yang konstan sebelum akhirnya bisa menguasainya dan menggunakannya. Wang Lin menghabiskan bertahun-tahun secara bertahap memahami seni penyembelihan surgawi dan akhirnya mencapai sedikit penyelesaian. Mantra stop ini sama. Wang Lin lupa tentang waktu saat terbenam dalam mantra surgawi. Selama beberapa dekade ia berada di kultivasi pintu tertutup. Suku pemurnian jiwa telah mengirim sejumlah besar orang ke garis depan di negara setan api untuk mengumpulkan jiwa dan memperkuat diri mereka sendiri. Ini semua berubah begitu pasukan dari negara lain memasuki negara setan langit. Daripada pergi keluar, anggota suku membela negara setan langit. Sejumlah besar anggota suku kembali dari negara setan api dan mulai melawan tentara iblis dari berbagai negara iblis lainnya. Namun, kekuatan sekte pemurnian jiwa terlalu kecil. Mereka hanya bisa mempertahankan daerah di bawah awan hitam dan tidak bisa meninggalkannya. Akhirnya, ketika tentara dari negara-negara iblis lainnya menemukan bahwa mereka tidak dapat mengambil kota setan langit karena disegel oleh iblis kuno, mereka mengalihkan pandangan mereka ke suku pemurnian jiwa. Bagaimanapun juga, ada sesuatu yang aneh dengan suku kecil ini. Awan hitam di atas suku ini yang bertindak sebagai perlindungan alami sangat aneh. Itu memblokir prajurit iblis yang menyerang selama-lamanya. Tentu saja, tidak semua negara iblis telah mengarahkan pandangan mereka pada suku pemurnian jiwa. Hanya 2 pemimpin negara yang melakukannya, sehingga 5 yang tersisa mengalihkan perhatian mereka ke negara setan api. 7 negara iblis lainnya tidak mengirim terlalu banyak tentara iblis. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki tekad untuk mengirimkan segala sesuatu seperti iblis kuno dari negara setan langit. Pada saat ini, baik negara setan air dan negara setan guntur mengirimkan wakil komandan di kepala dengan 100.000 prajurit iblis. Yang satu datang dari utara dan yang lain datang dari selatan. Kedua pasukan mengepung suku pemurnian jiwa. Wakil Panglima Negara Setan Air adalah seorang wanita. Penampilannya biasa saja, tapi matanya memancarkan cahaya dingin. Di sampingnya adalah seorang jenderal iblis dari negara Setan Air. Adapun negara Setan Guntur, wakil komandan kepala mereka adalah seorang pria paruh baya kekar. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mengenakan baju besi, dan ada kilat bergerak melintasi tubuhnya dan tanah di bawah kakinya hangus. Suku buas kecil ini memiliki harta yang luar biasa. Ini menarik, meskipun pria kekar itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, suaranya seperti guntur. Tidak ada keuntungan dari perjalanan ke negeri setan langit ini. Namun, mengambil harta ini kembali ke Kaisar Iblis bukanlah pilihan yang buruk. Mata pria kekar itu bersinar dan dia mengambil langkah dengan suara keras. Tanah di bawahnya hancur dan area hangus di tanah mulai menyebar. Tubuh lelaki kekar itu dengan cepat terbang menuju awan hitam. Kecepatannya sangat cepat dan dia jelas telah mencapai setara dengan kultivator Ascendant tahap awal. Dengan hanya 1 langkah, dia melintasi jarak yang jauh dan tiba di sebelah awan hitam yang mengelilingi suku pemurnian jiwa. Gelombang energi spiritual iblis di sekujur tubuhnya membentuk perisai tak terlihat yang mendorong awan hitam itu kembali. Di dalam suku pemurnian jiwa, ekspresi Oyanghua tenang. Saat dia menatap langit, di tanah, anggota suku pemurnian jiwa semua duduk dalam posisi lotus dan benar-benar fokus. Oyanghua berteriak, "Jiwa, hambur!" Tiba-tiba, semua anggota suku melepaskan fragmen jiwa yang mereka miliki. Telah mengumpulkan. Dalam sekejap, dunia masuk dipenuhi dengan gas hitam yang terbuat dari pecahan jiwa. Di bawah kendali tuannya masing-masing, masa gas hitam mengembun menjadi sebuah sungai hitam yang menyerbu pria berbadan besar itu. Pria berbadan besar itu tertawa. Alih-alih mundur, dia bergegas maju dan melemparkan pukulan. Pukulan ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan itu menciptakan raungan gemuruh saat ia berlari keluar seperti naga guntur mengamuk menuju sungai hitam yang masuk. Tidak jauh dari sana, wakil panglima dari negara setan air dengan dingin melihat pertempuran itu dan berkata, "Wakil Panglima Guntur meremehkan awan hitam ini." Salah satu iblis jenderal-jenderal di sebelahnya terkejut dan bertanya, "Tuanku, mungkinkah ada rahasia tersembunyi tentang awan hitam ini?"
Akankah Wakil Komandan Guntur dapat memecahkannya? Awan hitam ini sangat aneh dan terdiri dari banyak fragmen jiwa. Jika tidak ada yang mengendalikannya, Wakil Komandan Guntur dapat dengan mudah memecahkannya. Namun, jika ada seseorang yang mengendalikannya, aku khawatir dia harus memberikan semua yang diperlukan untuk melanggarnya. Jenderal Setan di samping wanita itu tersenyum. Itu yang terbaik. Kami sepakat bahwa dia akan mengambil kabut hitam dan kami akan mengambil orang-orang dari suku ini. Dengan cara ini, kita tidak perlu menggunakan kekuatan apapun dan mendapatkan semua orang dari suku pemurnian jiwa ini. Setelah kita kembali dan mempelajarinya, kita pasti akan belajar sesuatu. Naga Guntur yang diciptakan dari pukulan pria paruh baya mengeluarkan raungan gemuruh dan menyerbu ke arah awan hitam yang dibentuk oleh semua fragmen jiwa anggota suku. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang kuat muncul. Sebuah lubang muncul di awan hitam sebagai hasil dari gelombang kejut ini. Kemudian sungai hitam menghilang dan pria kekar itu tertawa. Suku kecil biasa belaka berani menyerang aku. Betapa banyak semut rendahan. Saat pria kekar itu berbicara, dia berjalan masuk melalui celah di awan hitam. Para prajurit dari negara iblis Guntur semua meledak bersorak. Teriakan mereka tidak lebih lemah dari Guntur. Ini menambahkan momentum yang tak terbatas untuk pria kekar. Wanita dari negara setan air tidak jauh dari sana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, suku pemurnian jiwa ini akan lenyap. Tunggu Wakil Panglima Guntur mengambil kabut hitam dan pergi menangkap anggota suku. Jika ada yang berani melawan, bunuh saja mereka. Berbagai jenderal iblis di sekelilingnya semua mengakui perintahnya. Pria kekar melangkah langsung ke Solrovaning Trap dengan satu langkah. Dia menyeringai seolah-olah dia sudah melihat kepanikan dan ketakutan di suku kecil ini. Namun, pada saat dia masuk, dia langsung terkejut. Area 50 km ini dipenuhi dengan anggota suku pemurnian jiwa yang duduk dalam posisi lotus. Mereka semua menatapnya, hanya tidak ada kepanikan di mata mereka seperti yang diharapkan pria kekar itu. Sebaliknya, mata mereka sangat tenang, dan ketenangan ini jelas bukan palsu. Bahkan ada rasa sarkasme yang dalam dan dinginnya dingin di dalam mata yang tenang ini. Tatapan aneh dan tak terhitung ini menyebabkan jantung Wakil Panglima Guntur berdetak kencang. Langkahnya tanpa sengaja melambat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa di tengah suku ada area kosong seluas 5 km dengan menara tinggi di tengah. Saat dia melihat menara, mata pria kekar itu menyempit. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu bahwa semua suku besar memiliki kepercayaan mereka sendiri. Saat ini, menara ini jelas merupakan inti dari kepercayaan mereka. Pria kekar itu mencibir, "Setelah aku menghancurkan menara ini, aku ingin melihat apakah kamu masih dapat memiliki tatapan seperti ini." Dia langsung menyerang menara. Tidak ada anggota suku yang duduk di sana berbicara. Mereka hanya dengan dingin menatap lelaki kekar itu. Kesunyian semacam ini seperti tekanan. Tak terlihat yang membuat lelaki kekar itu memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia memiliki keyakinan dalam kultivasinya. Dia mendengus dingin ketika dia mendekati menara dan hendak melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Berhenti, suara lembut dan nyaris tak terdengar dari dalam menara. Suara ini sangat lemah, tetapi penampilannya sepertinya telah menghentikan waktu. Bahkan awan hitam menjadi tidak bergerak pada saat ini. Suatu kekuatan yang tidak dapat diidentifikasi tiba-tiba muncul dan mengelilingi lelaki kekar itu. Tubuh lelaki kekar ini bergetar dan kilat yang terus-menerus bergerak melintasi tubuhnya berhenti. Pada saat ini, auranya benar-benar menghilang. Tubuhnya berhenti di udara, benar-benar tidak bergerak. Kepalanya sudah membentuk setengah lengkungan, tetapi itu tidak akan pernah bisa menjadi dikirim. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah matanya. Pada saat ini, teror di matanya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Jika rasa takut di matanya dibandingkan dengan lautan, lautan itu bisa menenggelamkan seluruh tanah roh iblis. Sosok Wang Lin perlahan berjalan keluar dari menara. Rambutnya mengalir di belakangnya, dan dengan jubah putih yang dia kenakan, dia seperti surga. Setelah dia keluar,
Dia bahkan tidak melihat pria kekar dan melambaikan lengan bajunya. Pria kekar itu langsung terkep angin kencang. Dia batuk darah dan segera diusir dari suku pemurnian jiwa. Tubuh pria kekar bergerak seperti meteor, dan di sepanjang jalan, kabut darah keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya menabrak tanah setelah meninggalkan sekte pemurnian jiwa. Sampai sekarang, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Lingkungannya benar-benar sunyi. Murid-murid wanita dari negara setan air tiba-tiba menyusut. Pikirannya benar-benar kosong ketika dia melihat ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan berteriak, "Cepat, mundur!" Sayangnya, sudah terlambat. Wang Lin memiliki tangan di belakang punggungnya saat ia melayang keluar dari suku pemurnian jiwa. Para anggota suku pemurnian jiwa memancarkan niat membunuh dan segera mengikutinya. Wanita dari ekspresi negara setan air segera berubah dan dia berteriak, "Formasi!" Para prajurit iblis baru saja mulai bergerak dan energi spiritual iblis baru saja mulai bergerak. "Berhenti!" Wang Lin membuka tangannya, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya. Pemahaman selama beberapa dekade memungkinkannya menyentuh ujung mantra celestial. Pada saat ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan mantra celestial dengan kekuatan penuh. Dengan satu kata, dunia berhenti bergerak. Semua orang di luar suku pemurnian jiwa berhenti bergerak pada ini saat. Para anggota suku pemurnian jiwa tampaknya telah menerima perintah dan dengan cepat bergegas keluar untuk membunuh. Pada saat yang sama, awan hitam di atas suku pemurnian jiwa menyebar dan menutupi langit daerah sekitarnya. Wanita dari negara setan air itu juga membeku. Namun, setelah 3 napas waktu, cahaya biru mengelilinginya. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, 3 sinar pedang menyala, segera menyusul wanita itu dan mengelilinginya. 3 roh pedang Sishu, Haiju, dan Mau yang melepaskan raungan. Jantung wanita itu bergetar dan ketiga pedang itu menusuk tubuhnya. Ada kabut darah dan kemudian dia mati. Wang Lin melayang di udara dan diam-diam merasakan kekuatan mantra celestial. Seolah-olah pembantaian di tanah terjadi di dunia yang berbeda. Dia sama sekali tidak memperhatikannya sama sekali. Aku masih belum sepenuhnya memahami mantra surgawi ini. Tapi tanggal perjanjian aku dengan setan kuno akan tiba, jadi tidak ada saatnya untuk terus memahami. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 3 pedang terbang ke arahnya. Mulut Zishu menahan jiwa asal wanita itu. 1 bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan suku pemurnian jiwa. Ketika dia pergi, dia mengambil bendera 1 miliar jiwa dan meninggalkan akal indera ilahi untuk menjaga suku pemurnian jiwa. Wang Lin tidak segera bergegas menuju negara setan api. Dia pergi ke gua dulu. Di jalur naga terhormat, dia dengan cermat merekam semua 11 simbol sebelum pergi. Jiok mengatakan bahwa ada 12 simbol, tetapi saat ini hanya ada ke-11. Aku tidak tahu di mana simbol terakhir itu. Ekspresi Wang Lin netral ketika dia melangkah maju. Dia kemudian mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar dan langsung menuju ke negara iblis api. Api perang menutupi seluruh negara iblis api. 7 negara lainnya terus meningkatkan menara militer mereka di dalam negara setan api. Negara ini benar-benar telah menjadi medan pertempuran. Setelah hampir 100 tahun perang, tanah telah diwarnai merah. Setelah memasuki negara iblis api, bau darah tebal akan mengalir ke arahmu. Selain dari darah, ada juga mayat yang rusak yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah. Semburan aura kematian datang dari mayat-mayat dan membentuk kabut abu-abu yang menyelimuti seluruh negara setan api. Ini adalah pertempuran sampai mati antara negara setan langit dan negara setan api. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada pemenang atau pecundang dalam pertempuran ini. Sebagai gantinya, setiap nyawa dipertukarkan dengan yang lain karena kekuatan negara setan api perlahan-lahan dihapus. Ibu kota negara setan api benar-benar kosong. Bahkan Kaisar Iblis telah secara pribadi memasuki pertempuran. Selain dari Tanah Suci, Lembah Setan, di tempat lain benar-benar sepi.
Setan kuno dari negara setan api meniru iblis kuno dari negara setan langit. Dia menyegel ibu kota dan tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Lembah iblis negara setan api tidak berada di luar kota tetapi di kedalaman kota. Energi spiritual iblis yang kuat menyebar dari lembah dan menyelimuti seluruh ibu kota negara setan api. Melihat dari kejauhan, ibu kota dikelilingi oleh energi spiritual setan. Tetapi ada juga sejumlah besar aura kematian. Itu tampak seperti sebuah kota di dalam kabut, dan itu menyebabkan orang-orang merasa sedih ketika mereka melihatnya. Ketika Wang Lin mendarat di luar ibu kota negara setan api, langkahnya membuat suara serak. Suara ini menjadi semakin jelas, mengingat betapa tenangnya lingkungan di sekitarnya. Bumi merah gelap mengeluarkan perasaan berlumpur ketika seseorang menginjaknya. Perasaan berlumpur ini berasal dari darah puluhan juta orang yang telah merendam bumi selama 100 tahun terakhir. Oh, Wang Lin tidak terbang tetapi berjalan selangkah demi selangkah menuju ibu kota negara setan api. Sosoknya seperti jiwa berkeliaran berjubah putih. Sungguh aneh di dalam kabut kelabu ini. Rambutnya mengalir di udara saat dia berjalan melewati kabut. Suara berderak berlanjut dengan setiap langkah yang diambil Wang Lin. Kota di dalam kabut itu sangat kosong. Sulit membayangkan bahwa 100 tahun yang lalu populasi kota ini tidak kurang dari ibu kota negara setan langit. Namun, sekarang benar-benar mati. Di mata 9 iblis kuno, orang-orang di negara mereka hanyalah orang-orang yang mereka cerahkan. Mereka hanyalah alat untuk membantu mereka pulih. Bahkan jika semua orang mati, hati mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Semua orang di dalam ibu kota negara setan api, dari kaisar iblis hingga warga sipil, telah dikirim ke medan perang dan mereka diubah menjadi mayat yang tersebar di seluruh bumi. Mereka berubah menjadi darah yang mewarnai tanah merah. Hati Wang Lin sangat tenang saat dia dengan tenang berjalan maju selangkah demi selangkah. Segel iblis kuno mulai 5 km jauhnya dari ibu kota negara setan api, dan segel ini sangat kuat. Itu adalah salah satu metode setan kuno harus melindungi dirinya sendiri. Bahkan panglima tertinggi dari negara-negara lain tidak dapat memecahkannya. Satu-satunya orang yang dapat memecahkan segel, selain dari iblis kuno lainnya, adalah para kultivator yang sangat kuat. Setan kuno Beluo pernah berkata bahwa setelah ibu kota kosong, setan kuno pasti akan menyegel kota untuk mencegah siapapun masuk. Itulah sebabnya hal pertama yang kami sepakati adalah menghancurkan segel ini. Wang Lin berhenti di luar layar energi spiritual iblis dan mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan cahaya hitam di ujung jarinya saat dia menunjuk ke layar. Saat jari ini menyentuh layar energi spiritual iblis, kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul. Jari Wang Lin terlempar ke belakang dan rasa mati rasa dengan cepat masuk ke jarinya dan menyebar ke tendonnya. Wang Lin mengayuh energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan dengan cepat kembali normal. Wang Lin bergumam, "Ini memang sangat kuat." Tepat pada saat ini, rasa ilahi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ibu kota. Raungan yang bisa mengejutkan jiwa asal menyebar dari akal ilahi. Skram, suara ini bergema di seluruh negeri seolah-olah itu adalah guntur turun dari langit. Gemuruh bergemuruh menggema di dalam telinga Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel yang sangat aneh. Jika seseorang melihat dengan dekat pada segel, mereka akan melihat bahwa itu mengeluarkan energi spiritual iblis. Saat gemuruh turun pada Wang Lin, itu segera menghilang. Beluo, kamu dikirim oleh Beluo. Perasaan ilahi yang ganas di dalam ibu kota mengeluarkan raungan lain. Itu dipenuhi dengan kemarahan. Wang Lin mengabaikan suara ini dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia bergumam, "Setan kuno Beluo, ini adalah bagian pertama dari perjanjian kita. Tolong lihat." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Kemudian matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Membantai energi, kumpulkan." Kata-kata sederhana seperti itu tidak lebih keras daripada guntur dan tidak bisa mengubah dunia. Namun, 5 kata sederhana ini menyebabkan badai yang luar biasa di dalam negara iblis api. Di medan perang di bagian utara negara iblis api,
Tentara iblis dari kedua belah pihak tiba-tiba bergetar. Seutas niat membunuh yang tebal yang bisa menembus langit segera terbang keluar dari tubuh mereka. Energi pembantaian ini dengan cepat terisi keluar dan menghilang ke kejauhan. Nenek moyang telah tiba. Wajah para prajurit iblis ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak lagi dibantai tetapi dengan cepat meninggalkan medan perang. Di medan perang di selatan negara iblis api, tak terhitung orang berjubah hitam menyerbu pertempuran di sini. Orang-orang ini membawa niat membunuh yang kuat. Mereka sering membunuh prajurit iblis di jalan mereka, menyebabkan tentara iblis ini berubah menjadi untaian gas abu-abu yang kemudian diserap oleh mereka. Para jenderal iblis dari kedua belah pihak tidak terbiasa dengan orang-orang ini dan memiliki terbiasa dengan keberadaan mereka. Orang-orang ini datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka tidak tahu dari sisi mana mereka berasal. Bahkan ketika mereka berhasil melingkari orang-orang ini, sering kali itu tidak sepadan. Namun, saat ini orang-orang yang berpakaian hitam ini tiba-tiba gemetar dan memperlihatkan ekspresi ekstasi di mata mereka. Mereka dengan cepat pergi, dan sementara mereka pergi, untaian energi pembantaian yang kuat meninggalkan tubuh mereka. Untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya menghilang di cakrawala. Adegan ini terjadi pada saat yang sama di tempat yang tak terhitung jumlahnya di negara setan api. Langit ditutupi oleh untaian gas abu-abu. Untaian ini mengandung energi pembantaian yang tak terbayangkan dan mereka melintas di langit. Saat ini, seolah-olah seluruh dunia diselimuti pembantaian dan menjadi cukup dingin untuk menembus tulang seseorang. Pihak-pihak yang bertikai di dalam negara setan api semuanya berhenti bertarung pada saat ini. Mereka semua menatap langit dengan ketidakpastian dan mata penuh kebingungan. Tidak hanya ada banyak anggota suku pemurnian jiwa yang tersembunyi di dalam tentara iblis dalam 100 tahun terakhir, bahkan banyak jenderal di kedua sisi adalah anggota suku pemurnian jiwa. Pada saat ini, jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya di negara setan api gemetar sedikit, dan sontai energi pembantaian lolos dari masing-masing kepala mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah kehilangan untaian energi pembantaian, orang-orang ini segera menggunakan metode mereka sendiri untuk melarikan diri dengan cepat. Seluruh negara setan api telah berperang selama 100 tahun. Adegan hari ini mengejutkan semua korban yang beruntung. Langit tidak lagi biru. Sekarang abu-abu. Untaian energi pembantaian melonjak ke udara dan berkumpul di ibu kota negara setan api. 100.000 untai energi pembantaian datang dari segala arah menuju Wanglin. Suara hal-hal yang meraung tidak pernah berhenti di langit di atas ibu kota negara setan api. Wanglin berada di tengah-tengah pusaran besar ketika 100.000 untai energi pembantaian menghambur ke arahnya. Untaian energi pembantaian ini jauh lebih kuat daripada yang dari 100 tahun yang lalu. Jumlah pembantaian jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan 100 tahun makanan telah menyebabkan 100.000 untai energi pembantaian hampir membeku. Berpisah, ada jejak lampu merah di mata Wanglin. Jantung energi pembantaian dan pembantaian menyatu, menjadi inti dari jalur pembantaian. 100 untai energi pembantaian telah menutupi langit, tetapi dengan satu kata dari Wanglin, mereka segera semua berpisah menjadi dua. 100.000 untai energi pembantaian berubah menjadi 200.000 untai energi pembantaian. Itu belum berakhir. 200.000 untai terbelah sekali lagi, berpisah sekali lagi, berpisah sekali lagi. Seluruh dunia diselimuti oleh gas abu-abu tebal dalam sekejap. Gas abu-abu ini bukan kabut tetapi energi pembantaian. Ini adalah perpaduan dari hati pembantaian dan niat pembantaian. Pembagian energi pembantaian menyebabkan 100.000 untai energi pembantaian terpecah menjadi 1 juta untai energi pembantaian. 1 juta untai energi pembantaian ini masih bisa membelah lebih banyak. Tetapi Wanglin hanya mencapai sedikit penyelesaian dalam seni pembantaian surgawi. Jadi 1 juta adalah batasnya. Ini adalah alasan penting mengapa dia tidak berpartisipasi dalam pembantaian sendiri dan menggunakan anggota suku pemurnian jiwa untuk memelihara energi pembantaian. Hancurkan untuk aku. Rambut Wanglin mengalir di udara saat dia tiba-tiba menunjuk ke layar energi spiritual iblis. 1 juta untai energi pembantaian turun pada segel seperti menuangkan hujan. Metode untuk mematahkan segel iblis kuno tidak berfokus pada satu titik. Sebaliknya, ada banyak titik yang tersebar di segel yang perlu diserang pada saat yang sama untuk memecahkannya. Jika kekuatannya tidak cukup,
itu tidak akan efektif. Namun, 1 juta untaian energi pembantaian Wang Lin telah dipelihara selama 100 tahun. Jadi kekuatan mantra ini mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa setelah ia mencapai penyelesaian kecil dalam seni pembantaian surgawi, itu menggantikan jari kematian. Itu telah menjadi salah satu dari 3 gerakan menyelesaikan Wang Lin bersama dengan menggunakan jari iblis sambil mengenakan baju besi iblis dan sungai neraka. Adapun mantra stop, itu adalah mantra menyelamatkan jiwa Wang Lin. Setelah mengujinya 2 kali, ia memutuskan untuk menyembunyikan mantra ini. Hanya ketika tidak ada yang tahu tentang hal itu, ia dapat memainkan peran pada saat kritis untuk menyelamatkan hidupnya. 1 juta helai energi pembantaian jatuh seperti hujan deras. Suara tabrakan datang dari layar iblis di luar ibu kota negara setan api. Pada saat ini, seolah-olah 1 juta serangan energi pedang menabraknya. Setelah beberapa napas waktu, suara tabrakan datang satu demi satu. Layar iblis mulai bergetar hebat. Ekspresi Wang Lin netral ketika dia berdiri di luar layar iblis dan dengan dingin menonton semua ini. Itu tidak lama sebelum retakan muncul di layar setan. Retakan menyebar sampai layar iblis runtuh dengan keras. Kemudian 1 juta untai energi pembantaian segera dilarikan ke ibu kota, dan seluruh ibu kota segera diselimuti gas abu-abu. Dengan layar iblis rusak, Wang Lin berjalan masuk. Sekarang setelah layar iblis hilang, badai energi spiritual iblis meledak dari lembah iblis di pusat ibu kota. Itu berubah menjadi awan ungu di langit. Saat awan di langit bergejolak, ia segera berubah menjadi bayangan iblis bertanduk ganda. Matanya mengungkapkan cahaya menakutkan ketika melayang di udara dan memandang Wang Lin seperti mereka sedang melihat seekor semut. Kultivator rendah, bahkan jika kamu memiliki perlindungan Belu, karena kamu berani menghancurkan aku layar iblis, tanpa diragukan lagi, kamu akan mati. Suara dari bayang-bayang tampaknya berasal dari tingkat neraka yang ke-9. Itu sangat tidak menentu. Bayangan setan melambaikan tangannya dan tiba-tiba surga berubah. Seluruh ibu kota menghilang dan dalam sekejap lingkungan menjadi dunia merah. Merah ini adalah cahaya dari api. Tanah ditutupi magma. Cahaya merah yang kuat dari api bahkan membuat langit bersinar merah. Suara ledakan bergema di seluruh area dan sejumlah besar udara panas keluar dari tanah. Udara panas dengan cepat berubah menjadi ilusi, dan segera ada ratusan ilusi di sekitar iblis kuno. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan 1 juta untai energi pembantaian tiba-tiba memasuki tubuhnya. Mereka berubah menjadi segel kehidupan di antara alisnya. Segera, 1 juta anjing laut hidup dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Lalu dia menampar tasnya untuk dipegang dan baju besi iblis itu terbang keluar. Itu berubah menjadi sutra hitam yang melilit Wang Lin sebelum berubah menjadi baju besi hitam ganas. Wajah Wang Lin tertutupi oleh baju zirah itu, hanya memperlihatkan matanya yang dingin. Dengan rambut panjangnya yang mengalir di belakangnya, dia mengambil 1 langkah dan melayang di udara. Setelah jeda sesaat, dia tiba-tiba menyerbu. Bayangan iblis kuno segera mengungkapkan ekspresi ganas. Itu mengaum karena menggunakan berbagai mantra untuk menghentikan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergerak lebih cepat. Pada saat yang sama, jari kematian muncul di tangan kanannya dan melesat seperti sambaran petir. Adapun serangan dari bayangan, Wang Lin benar-benar mengabaikan mereka. Meskipun beberapa mantra mendarat padanya, mereka segera diblokir oleh energi iblis dari baju besi hitam. Dia juga memiliki 1 juta anjing laut. Jadi dia bisa mengabaikan serangan ini sepenuhnya. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas menuju iblis kuno raksasa yang dibentuk oleh awan ungu di langit. Setan kuno mengungkapkan sedikit ejekan dan mendengus dingin. Armor iblis-iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Namun, kamu tidak memiliki hati iblis. Jadi itu benar-benar sia-sia. Bagi kamu, dia membuka mulut dan mengeluarkan raungan. Raungan ini membawa energi spiritual iblis yang kuat yang menyerang Wang Lin. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke setan kuno dan berkata, transformasi setan energi iblis dari baju zirah itu tampak bersorak, dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari zirah memasuki tubuh Wang Lin melalui mulut dan hidungnya. Energi berputar melalui tubuhnya dan melesat keluar dari jarinya.
Pada saat ini, rambut Wang Lin mengalir dan dia dipenuhi dengan energi iblis seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi setan. Serangan itu adalah puncaknya menggunakan baju besi hitam sambil berubah menjadi iblis. Angin iblis keluar dan energi iblis menyala seperti pelangi. Serangan Wang Lin mampu menembus serangan suara iblis kuno. Cemoohan di mata iblis kuno itu masih ada. Menghadapi angin jahat, dia membuka mulutnya dan melahapnya. Lalu dia memukul bibirnya dan berkata, "Tidak buruk, energi jahat ini dapat dianggap murni." Mata Wang Lin masih dingin. Pada saat ini, ia berada 1000 kaki dari iblis kuno, dan dengan satu langkah ia menutup 100 kaki lainnya. Setan kuno memandang Wang Lin dan mengungkapkan cahaya misterius di matanya. Dia tiba-tiba bergerak dan melepaskan ledakan energi iblis dari tubuhnya yang besar. Energi iblis ini mengandung indera ilahi iblis kuno dan dengan cepat mengelilingi daerah 1000 kaki di sekitarnya. Tekanan kuat tiba-tiba muncul di daerah ini. Suara hal-hal yang pecah datang dari dalam tubuh Wang Lin dan kemudian energi jahat di sekitarnya menghilang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, "Transformasi Dao." Sebuah sungai bawah laut memaksa dirinya ke daerah ini dan membentuk jalan di bawah kaki Wang Lin. Sungai bawah tanah melilit Wang Lin dan kekuatan reinkarnasi mengelilingi daerah itu. Langkah Wang Lin tenang saat ia menutup 100 kaki lagi. Setan kuno mengeluarkan dengusan dingin ketika tangannya berubah menjadi cakar dan mencakar Wang Lin. Cakar ini mengandung energi spiritual iblis yang lebat. Semua energi jahat dari baju besi tiba-tiba menghilang dan kembali ke tubuhnya. Kemudian 1 juta untai energi pembantaian bersinar terang. Wang Lin meraung. Alih-alih mundur, dia menyerang maju dan berbenturan dengan cakar iblis kuno. Diwar, suara yang menghancurkan surga menggema area tersebut. Tangan kanan. Iblis kuno itu dijatuhkan ke udara oleh Wang Lin. Sedangkan untuk Wang Lin, lebih dari 700.000 anjing laut mati, tetapi semuanya dengan cepat berubah. Dia mengambil langkah lain dan melewati 100 kaki lagi, menghilang dan digantikan dengan niat membunuh yang dingin. Ketika dia berhadapan dengan Wang Lin sebelumnya, dia hanya memiliki niat bermain dengan Wang Lin. Namun, pada saat ini, ketika Wang Lin mendekat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Belo pasti punya niat sendiri untuk mengirim orang ini. Sekilas niat membunuh muncul di iblis kuno. Mata. Dia tidak ingin menggunakan mantra iblis kuno karena mereka mengambil banyak darinya setiap kali dia menggunakannya. Mantra iblis, pembantai iblis. Setan kuno membentuk segel. Untaian energi spiritual iblis yang berubah menjadi pusaran terbang keluar dari tubuhnya. Seluruh bumi yang dipenuhi magma mulai mendidih. Kemudian helai udara panas menyerbu keluar dan berkumpul di hadapan iblis kuno. Segera, tombak besar muncul di hadapan iblis kuno. Tombak ini benar-benar merah. Selain memancarkan energi spiritual iblis yang lebat, ia juga mengandung aura panas yang kuat. Saat tombak muncul, rasa krisis yang kuat muncul di hati Wang Lin. Matanya menyala, tetapi dia tidak berhenti dan melangkah maju. Setelah bergerak maju 100 kaki lagi, ia menyentuh titik di antara alisnya dengan tangan kanannya. Lalu dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, 1 juta untai energi pembantaian menyatu menjadi satu. Segel-segel kehidupan sepertinya ditarik oleh jari Wang Lin. Energi kehidupan dengan cepat menyatu sampai hanya ada 1 untai tersisa. Bahkan orang-orang seperti Alsir akan terkejut dengan jumlah energi pembantaian yang terkandung dalam untaian gas abu-abu ini. Pada saat ini, energi pembantaian ini berkumpul di ujung jari Wang Lin dan dia melangkah maju sekali lagi. Kali ini dia berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno. Saat dia masuk dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno, matanya tiba-tiba menyala dan dia mulai mengucapkan mantra yang sangat kompleks. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel. Segel ini diberikan kepadanya oleh leluhur iblis Belo. Kesepakatannya dengan Belo adalah bahwa ia akan memecahkan layar iblis dan menggunakan mantra ini setelah berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno lainnya. Setelah dia menyelesaikan 2 langkah ini, dia akan menyelesaikan sebagian.
besar perjanjian mereka. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengalahkan iblis kuno dengan kekuatan Wang Lin. Alasan perang ini terjadi adalah untuk mengosongkan ibu kota negara setan api. Tanpa perlindungan orang-orang di ibu kota, Wang Lin dapat mencapai jarak 500 kaki dari iblis kuno. Saat segel muncul di tangan kiri Wang Lin, darah di dalam tubuhnya melonjak. Kemudian dia batuk banyak darah. Pada saat yang sama, ada suara hal-hal pecah datang dari seluruh tubuhnya dan kabut darah terbentuk. Pada saat ini, ekspresi iblis kuno sangat berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap kabut darah di depan Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata dengan nada serius, "Darah ini mengandung aura dewa kuno jati itu." Seperti ini, setelah kabut darah muncul, dengan cepat mengembun bersama untuk membentuk orang berdarah. Pada saat yang sama, rasa ilahi yang sangat tirani turun ke atas orang berdarah, menyebabkannya membuka matanya. Pada saat ini, setiap makhluk hidup di negara setan api tiba-tiba merasakan kecemasan meningkat di dalam hatinya. Sangat sedikit orang yang tahu kenyataan itu. Namun, sebagian besar orang merasa tidak berdaya dan takut terhadap kecemasan di hati mereka. Pada saat ini, ekspresi iblis kuno di 7 negara lainnya semuanya berubah. Mata mereka berbinar dan mereka semua melihat ke arah ibu kota negara iblis api. Nada setan iblis negara iblis rendah ketika ia perlahan berkata, "Keberuntungan kamu sangat baik untuk menemukan seorang kultivator dengan aura dewa kuno. Darahnya dan hubungan akal ilahi antara kalian berdua memungkinkan kamu untuk mengambil bentuk dengan darahnya untuk jangka waktu yang lama. Ini memungkinkan kamu untuk meninggalkan batasan negara setan langit." Suara tenang belu datang dari orang berdarah. "Kami sudah terpisah terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, kita akan segera dihancurkan satu persatu. Setelah kita berfusi, kita akan terlahir kembali sebagai iblis kuno yang baru. Adapun 7 sisanya, aku akan melahap mereka semua satu persatu, dan cerita pun bersambung." Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.